bukan atas kami bidzambi sebab dosa saya. Allah menundukkan maling, Allah mengirim maling, mengirim pemerintah, mengirim siapa saja yang bisa mendolimi kita, tidak mengasihani kita gara-gara kita berdosa. Contoh konkret siapa? Fir'aun. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bolo-bolonya dan keluarganya dan bala tentaranya, yasumunakum su'al adab, yang mana mereka ini memberikan kepada kalian adab yang berlipat ganda. Kesusahan hidup bermacam-macam. Dikerja paksa, sudah kerja paksa capek, nggak dikasih gaji selayaknya, yang penting bisa hidup, nggak dikasih hidup yang layak gitu, nggak dikasih dulu Bani Israel. Tidak hanya itu, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, udah diperbudak sama Bani Israel, anak-anak lakinya dibantai, yang perempuannya dibiarkan hidup. Musibah, 90.000 bayi dibantai sama Fir'aun. Pembesarnya Fir'aun datang, "Yo Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki Bani Israel, nanti kalau mbah-mbahnya yang sekarang jadi budak kita ini pada nggak ada, siapa yang ganti nerusin kerja ngurusin negara kita? Negara kita semuanya pekerjaannya itu Bani Israel, budak-budak kita semua." Kan itu yang sekarang dipikirkan sama negara kita. Loh, kalau pabrik ini ditutup, berapa yang nggak kerja ini, kan gitu. Sama dulu Fir'aun ditegur sama MPR-nya itu, kalau kamu bunuh semua anak laki-laki, nanti siapa yang bekerja untuk kita ngurusin negara ini? Kan kita membayar mereka dengan gaji yang murah itu. Oh ya udah, kata Fir'aun, kan belum ketemu ini bayi yang bakal menghancurkan kerajaan saya, yakni Nabi Musa. Udah gini, setahun dibunuh, setahun dibiarin hidup. Akhirnya Nabi Allah Harun alaihissalam lahir di tahun yang dibiarkan hidup. Nabi Musa lahir di tahun dicari pembunuhan. Tapi Allah Ta'ala melindungi Nabi Musa. Apa dibilang sama Allah? Wa id auhayna ila ummi Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Tenang aja, lahir sendiri, susuin. Kalau ketahuan takut, lempar ke sungai, nanti tak balikin lagi, kata Allah Ta'ala. Saking yakinnya dengan firman Allah, dengan wahyu, dibuang ke sungai. Dipelihara sama Fir'aun. Ya kan? Wah, ada semua kesulitan, ditutup ayat yudzabbihuna abnakum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un, dari siapa? Dan dalam hal itu merupakan bala dari Fir'aun? Lah, ayatnya enggak bunyi begitu. Dari siapa? Bala'um mir rabbikum. Itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bandelnya orang Bani Israel. Dulu Bani Israel bandel. Akhirnya dikasih bala, dikasih raja yang berupa Fir'aun. Jadi Allah yang menundukkan Fir'aun, dan Allah juga yang menghapuskan Fir'aun. Yang ngasih Fir'aun kepada Bani Israel itu Allah, yang memenangkan Bani Israel atas Fir'aun itu Allah. Sebab apa Bani Israel bisa menang sama Fir'aun? Sebab Bani Israel beriman sama Nabi Musa. Begitu dia beriman sama Rasul, dosa hilang, kan gitu. Akhirnya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita dikasih pemerintahan yang nggak benar, ya karena dosa rakyatnya. Kadang-kadang kita kemalingan, kena musibah, tahu-tahu di tengah jalan ketemu sama orang yang nggak kasih sama kita, ada doa ini maknanya. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni. Ya Allah, jangan tundukkan kepadaku berkat dosaku orang yang nggak kasihan sama kita. Tega banget ya. Aduh. Kenapa kok tega banget itu? Oh, bapak ibu pernah dosa mungkin, bapak dosa mungkin. Gitu aja. Akhirnya kita ketemu sama orang yang nggak kasihan sama kita. Nah, tapi kalau kita nggak punya dosa, sekitar kita ini aman.
itu orang masya Allah tuh, itu orang baik kan gitu, kakaknya kakak jadi gitu kan. Tadi iya itu biarin tuh, oh itu orang pecah juga, tanda juga, tolong aja kan gitu kan. Ya. Sebab karena dosa, benar jadi dosa, doa ini benar ini. Allahu a'lam. Doa ada. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an asyhadu la haula la haula la haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Allah. Baik. Kita lanjutkan. Tsumma du'u bima badalaka min ad-da'awatil masyhurat. Kemudian berdoalah bima badalaka, dengan doa, dengan sesuatu doa badalaka yang tampak bagimu, yang kamu ingat, yang kamu ketahui, min ad-da'awatil masyhurat, dari doa-doa yang masyhur. Ini doa-doanya Rasulullah yang sudah terkenal. Ya, apa doa-doanya Rasulullah yang masyhur? Ya. Wahfadha, dan kamu hafalkan doa-doa yang masyhur tadi, mimma awradnahu, dari apa-apa yang kami cantumkan doa-doa tersebut, fi kitab ad-da'awat, dalam kitab doa-doa, min kitab Ihya'i Ulumuddin, dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Ini dalam kitab Ihya' Ulumuddin itu ada satu bab isinya doa-doanya Rasul aja, dikumpulkan di situ. Wal takun awqatuk ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'if, dan hendaklah waktu kamu setelah sholat sampai terbit matahari. Ini kapan ada sholat subuh? Mulai sholat subuh sampai matahari terbit jam berapa sekarang? Katakan jam 6. Adzan subuh jam berapa? 4:30, berarti 1 jam setengah ya. Ada waktu 1 jam setengah. Nah, gunakan setelah sholat tadi, sholat katakan 5 menit ya. Nah, jeda waktu 1 jam setengah, mulai ba'da sholat subuh sampai nanti terbit matahari, muwazza'atan ala arba'i wadha'if, hendaklah dibagi menjadi 4 kriteria tugas sebagai hamba Allah. Apa tugas sebagai hamba Allah? Subuh-subuh habis salat subuh ngapain? Nah, coba kegiatan kita tercantum enggak dari jenis yang 4 ini? Ya kan? Semuanya hamba Allah ya. Nah, coba dicocokin. Yang pertama, wazifatun fid da'awat. Tugas pertama, kita ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk doa. Subuh-subuh doa yang panjang sama Allah. Panjang deh. Panjang deh. Minta apa deh? Doa yang panjang, berbentuk doa.
Yang kedua, kita disuruh doa subuh-subuh. Ba'da subuh doa. Dalam riwayat sampai ba'da subuh itu doa yang paling mustajab. Makanya pilih doa-doa yang top-top, yang ajib-ajib, taruh ba'da subuh. Doa yang kelas kakap ya. Sama doa-doa recehan sambil jalan nggak apa-apa. Sambil jalan, sambil di motor ini nggak apa-apa. Sama doa kelas kakap. Apa doa kelas kakap? Ngerti doa kelas kakap lu? Taunya kepala kakap wae. Kakap merah baru kan. Nah, doa kelas kakap itu apa? Apa itu? Apa doa kelas kakap? Kira-kira apa itu? Doa yang berat-berat itu. Yang kayaknya nggak masuk, kayaknya susah kayak gitu. Yang menurut kita susah itu apa dong? Rezeki mah recehan, ini Pak Fulus lagi, ente dasar, recehan, Fulus mah recehan, tuh nggak pakai doa gini nih mah, udah datang sendiri, ente, nggak percaya sih susah, minta iman tuh agak berat tuh, untuk percaya itu agak berat itu. Berat itu, pas kakap itu. Gak gampang jadi orang beriman. Pernah nggak minta, ya Allah jadikan saya orang beriman yang benar-benar beriman gitu.